Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Rahmawati dengan NIM C0D0234 dari program studi D3 Perpajakan kelas G. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tax planning dan pengendalian atas pajak penghasilan pasal 21 dari mata kuliah Manajemen Pajak dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Wirni Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS. Yang pertama itu tentang memahami objek PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sebagai imbalan. Objek PPh pasal 21 yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri. Yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan. Yang kedua, memahami saat terutangnya pajak. Menurut pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 menyatakan bahwa pemotongan pajak penghasilan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan dilakukan pada akhir bulan, yaitu saat yang pertama jika terjadinya pembayaran, atau yang kedua terutangnya penghasilan yang bersangkutan, yang ketiga tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu memahami perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan pasal 21. Untuk karyawan yang pajaknya ditanggung karyawan itu sendiri merupakan model yang paling itu jarang disukai karena pajaknya yang dipotong itu dari gaji yang diterimanya. Sedangkan untuk pajak yang ditanggung perusahaan dan yang diberikan tunjangan pajak itu menjadi beban untuk perusahaan dan perlu mempertimbangkan pajak penghasilan badannya. Yang keempat, menentukan pemberian bagi karyawan dalam bentuk benefit in cash atau benefit in kind. Yang pertama itu diberikan dalam bentuk uang atau benefit in cash atau biasanya juga disebut dengan istilah uang makan. Keunggulan pegawai diberikan uang makan adalah pegawai bisa memilih sendiri ingin makan apa dengan harga yang sesuai dengan daya beli masing-masing. Dari sisi pajaknya, benefit in cash ini bagi pegawai merupakan objek penghasilan dan merupakan objek pemotongan PPh pasal 21 bagi perusahaan dan merupakan deductible expense. Yang kedua, diberikan dalam bentuk non-tunai atau benefit in kind. Pemberiannya yaitu pemberian biaya makan pegawai dalam bentuk non-tunai dapat dikategorikan sebagai natura dan kenikmatan.
yang menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto kecuali dikecualikan, yaitu penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Yang kelima yaitu mengelola pemberian uang tips yang dicatat dalam biaya entertainment, yaitu yang pertama ada gross method, next method, dan gross up method. Pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 ini terdapat beberapa 3 metode yang biasa digunakan. Nah, untuk metode yang pertama itu gross method, merupakan metode pemotongan pajak di mana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. Yang kedua, net method merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Yang ketiga itu gross up method, merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan tersebut. Yang kedua itu konsep taxable dan deduktif terkait dengan unsur-unsur biaya karyawan. Yang pertama yaitu bagi perusahaan deduktif expense bagi karyawan itu bersifat taxable income. Biaya tenaga kerjanya yaitu merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak penghasilan terutang atau deductible. Dan bagi karyawan, biaya tenaga kerja ini merupakan penghasilan yang merupakan PH pasal 21. Biaya-biayanya yaitu berupa gaji pokok, uang lembur, THR, tunjangan. Tunjangan itu ada tunjangan makan, tunjangan transportasi, PPh pasal 21, pengobatan dan perumahan. Kemudian ada asuransi pegawai yang dibayar perusahaan. Selanjutnya itu penggantian pengobatan, pemberian uang sewa rumah dan uang cuti. Selanjutnya ada pemberian uang selain pembagian laba. D yaitu bagi perusahaan itu non deductive expense, dan bagi karyawan itu non taxable income. Biaya-biayanya termasuk dalam ini yaitu pemberian dalam bentuk natural, pemberian pakaian kecuali berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerjaan, pengobatan cuma-cuma, cuti ditanggung perusahaan, sebagian penyusutan, biaya perbaikan, biaya pemeliharaan, serta bahan bakar atas kendaraan perusahaan yang dikuasa dan dibawa pulang oleh pegawai tertentu. C yaitu bagi perusahaan non deductible expense, dan bagi karyawan itu taxable income. Biaya dalam kelompok ini adalah pembagian laba perusahaan kepada pegawai dengan nama dalam bentuk apapun itu seperti jasa produksi, jasa prestasi, tantim, dan bonus. Yang D itu bagi perusahaan deductible expense, dan bagi karyawan non taxable expense income. Biayanya yaitu yang termasuknya dalam kelompok ini adalah tempat tinggal, termasuk perumahan bagi perusahaan dan keluarganya, kemudian makanan dan minuman bagi pegawai. Yang ketiga pelayanan kesehatan. Yang keempat pendidikan bagi pegawai dan keluarganya. Nah, selain itu terdapat juga pemberian natural dan kenikmatan sehubungan dengan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama itu pakaian dan peralatan pemadam kebakaran, pakaian dan peralatan proyek, pakaian seragam pabrik, pakaian seragam satpam, makanan, minuman, penginapan, antar jemput pegawai.
Yang keenam itu ekualisasi biaya yang terkait dengan objek PPh pasal 21. Nah, ada terdapat 6 prosedur yang biasanya dilakukan untuk melakukan ekualisasi. Yang pertama, akun-akun yang merupakan objek PPh pasal 21 khususnya terkait dengan pegawai tetap dikelompokkan dalam satu akun. Nah, yang kedua, setiap transaksi yang masih terkait dengan objek PPh pasal 21 diberi kode khusus pada deskripsinya. Ini dilakukan untuk memudahkan proses ekualisasi pada akhir tahun sebelum SPT PPh pasal 21 masanya dilaporkan ke kantor pajak. Yang ketiga yaitu pada akhir tahun seluruh objek pajak PPh pasal 21 itu yang tersebar di akun-akun biaya menurut buku besar dikumpulkan menjadi satu dan disandingkan dalam perhitungan PPh pasal 21 untuk masa tertentu Desembernya. Yang keempat, jika masih terdapat selisih yang disebabkan oleh penghasilan pegawai tetap, maka teliti akun yang menampung iuran jam sostek dan memastikan bahwa iuran JHT tidak termasuk dalam objek PPh pasal 21. Yang kelima itu jika terjadi selisih yang disebabkan dari penghasilan selain pegawai tetap, maka harus meneliti lagi kelompok penghasilan yang belum dipotong pajaknya. Sekian penjelasan tentang tax planning dan pengendalian atas pajak penghasilan pasal 21 yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.